Halo, selamat berjumpa dengan saya Nia Setia, pencerita relief Candi Borobudur dari Sekolah Budaya Nitramaya. Pagi ini saya sangat bergembira sekali saya bisa bermain di kebun untuk mencari buah-buahan dan umbi-umbian yang bisa saya pakai untuk masak besok pagi. Kebetulan kami warga muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Kami mengeluarkan sedikit sedekah untuk dikorbankan berupa sapi atau kambing yang dipotong dan kemudian dibagikan kepada kaum duafa. Nah, di sini saya jadi ingat sebuah kisah yang terpahat indah di relief Candi Borobudur dengan tema pengorbanan juga. Judulnya adalah Yatnya Jataka. Apakah Anda ingin mendengarnya? Demikian kisahnya. Saat itu Bodhisattva terlahir sebagai seorang raja yang bijak, bajik, welas asih. Beliau memimpin kerajaannya dengan adil dan bijaksana. Oleh sebab itu, seluruh rakyatnya berbahagia. Mereka merasa aman, tentram, damai, dan bisa bekerja tanpa ada ancaman atau apapun. Mereka bisa membangun negerinya dengan baik. Nah, kebahagiaan ini terpancar dari semangat mereka bekerja, sehingga tumbuhlah tanaman yang hijau, hewan ternak yang gemuk dan banyak, dan mereka tidak ada yang kelaparan. Nah, hal ini terdengar sampai ke langit di mana para dewa tinggal. Para dewa pun ikut berbahagia. Mereka pun merayakan kemakmuran negeri ini setiap hari. Sampai musibah datang di mana dewa pembagi hujan lupa akan tugasnya. Untuk waktu yang lama dia tidak mengirimkan hujan ke bumi dan pastilah bumi menjadi kekeringan. Akibatnya tumbuhan tidak mau tumbuh, hewan ternak banyak yang mati karena tidak bisa makan atau minum. Bahkan penduduknya banyak yang kelaparan dan terserang wabah penyakit. Untuk mengatasi hal ini mereka sudah berusaha untuk mencari tumbuh-tumbuhan akar-akaran, tapi sayangnya kan tumbuhannya sudah pada mati, jadi mereka tidak bisa menemukan obatnya. Selain itu mereka kan kelaparan tadi, maka muncullah hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka menghalalkan segala cara untuk memenuhi kehidupan mereka. Ada yang mencuri, ada yang merampok, ada yang melakukan nepotisme, korupsi, dan sebagainya. Hal ini membuat raja sangat sedih. Rakyatnya menjadi tidak karuan. Wabah di mana-mana. Akhirnya raja berpikir apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah besar ini. Raja mengumpulkan para penasihatnya. Lah, kemudian setelah mereka berkumpul, penasihat itu mengatakan pendapat mereka kepada raja. Penasihat pertama mengatakan begini, Raja, kita mendapatkan musibah seperti ini, wabah seperti ini karena perbuatan kita, Raja. Karena kita tidak pernah bersyukur. Nah, kita kalau ingin lepas dari wabah ini, kita harus melakukan pengorbanan. Itu kata penasihat pertama. Penasihat kedua menanggapi, betul itu Raja. Kita tidak pernah memberikan sesembahan kepada para dewa. Untuk itu, ayo kita suruh penduduk negeri ini untuk berkorban. Nah, kemudian raja bertanya, korban yang seperti apa yang kita harus sampaikan untuk para dewa? Nah, kemudian penasihat yang pertama tadi mengatakan begini, kita harus mengorbankan hewan ternak untuk kita korbankan kepada para dewa. Nah, kemudian penasihat kedua menjawab lagi, tapi ingat Raja, rakyat kita
dalam keadaan seperti ini. Jika kita suruh berkorban semuanya dalam bentuk yang sama, kasihan mereka. Makanya kita pilih yang miskin, biarkan mereka berkorban ayam. Yang agak punya biar berkorban kambing, dan yang punya biar mereka berkorban dengan sapi. Begitu Raja. Oh, begitu ya. Baiklah. Tapi aku tidak setuju dengan apa yang kalian sampaikan. Tunggulah, aku akan berpikir sebentar. Kemudian Raja berpikir. Setelah beberapa saat, dia pun membuat keputusan. Nah, apa keputusannya? Dia panggil punggawanya dan dia sampaikan keputusannya kepada punggawanya itu untuk disebarluaskan kepada penduduk di seluruh negeri itu. Hari berikutnya, sang punggawa membawa genderangnya. Dia pukul genderangnya sambil berjalan di jalan-jalan utama agar penduduk segera berkumpul menghampiri dia. Nah, setelah penduduk berkumpul, punggawa itu berkata, "Hai, semua rakyat negeri ini, dengarkan, ini titah raja. Kali ini kita sedang mendapatkan wabah. Nah, untuk mengatasi wabah ini, kita harus berkorban." Mendengar apa yang disampaikan oleh punggawa, rakyat berpikir, aduh, berkorban apa? Aku saja miskin, mau apa yang saya korbankan? Begitu kan ya. Kemudian punggawa melanjutkan, dengarkan baik-baik. Korban yang diminta adalah bukan hewan ternak yang kalian punya, tapi raja menginginkan 1000 tubuh manusia yang akan dijadikan korban. Wah, mereka langsung kaget. 1000 tubuh manusia berarti kita bisa dibunuh dong. Begitu pikir mereka. Nah, akhirnya mereka bingung. Kemudian sang punggawa pun menjelaskan kembali. Tunggu sebentar. Ini syarat bagi mereka yang akan dikorbankan. Yang pertama, dia yang berhati jahat, suka mengganggu tetangganya. Nah, yang kedua, mereka yang suka mencuri hak orang lain, merampas hak orang lain, dan melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Apabila kalian melihat atau mendengar atau menemukan tetanggamu atau siapapun yang melakukan hal itu, segera laporkan kepada kami dan akan kami tangkap untuk dijadikan tumbal. Begitu perintah raja. Nah, mendengar kalimat yang disampaikan oleh sang punggawa, semua rakyat itu langsung berpikir, aduh, aku nggak mau dong dijadikan tumbal. Nah, gimana ya caranya biar nggak jadi tumbal? Aku harus berbuat baik. Aku tidak boleh mencelakai orang lain. Itu pikir mereka. Nah, semenjak saat itu mereka berusaha untuk tidak berbuat yang tidak baik. Mereka saling mengingatkan bahwa ada yang ingin berbuat jahat kepada tetangganya, mereka mengingatkan, jangan, nanti kita dijadikan tumbal sama raja. Nah, setelah berjalannya waktu yang begitu lama, mereka tidak melakukan keburukan, mereka tidak berbuat jahat kepada siapapun, akhirnya negeri itu pun menjadi damai meskipun masih dalam kondisi kekeringan. Nah, akhirnya Sakra, raja para dewa, mengingatkan kepada dewa pembagi hujan untuk melaksanakan tugasnya. Lihat, kasihan itu penduduk bumi sudah berusaha untuk menjadi baik dan mereka masih kelaparan karena kekeringan. Ayo tugasmu kerjakan, katanya. Akhirnya dewa pembagi hujan pun melaksanakan tugasnya. Dia segera menurunkan hujan ke bumi dan membuat sumurnya terisi air, sungainya mengalir, dan tumbuhan pun tumbuh dengan suburnya, hijau. Mereka bisa panen, kemudian hewan-hewannya bisa makan dengan lahapnya dan minum dengan baik, sehingga
mereka tumbuh dengan gemuknya, akibatnya semua penduduk menjadi tidak kelaparan lagi. Mereka bisa menikmati semua hasil bumi mereka. Dan satu hal lagi, setelah ada air mereka bisa mandi dengan air yang jernih, yang bersih, sehingga wabah itu, penyakitnya pun hilang karena mereka sudah bersih, membersihkan diri. Inilah yang terjadi di kerajaan itu dengan kebijaksanaannya sang raja, membuat warganya berbahagia. Dan inilah sebetulnya yang diinginkan, bahwa pengorbanan itu bukan harus berupa hewan ternak atau apalah, tetapi hati, dari hati yang tulus bisa membuat mereka berbahagia karena mereka tidak merugikan satu dengan yang lain. Nah, semoga cerita ini bisa membuat inspirasi bagi kita untuk menghadapi pandemi yang sedang kita alami saat ini. Mari kita budayakan untuk jogo tonggo. Kita peduli kepada tetangga kita, jangan sampai kita menyakiti perasaannya, apalagi sampai mengambil haknya mereka. Ini sebuah contoh teladan yang luar biasa dari cerita Yatnyajataka. Demikian kisahnya, semoga bisa bermanfaat bagi kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai jumpa.